Ini mesin tetas saya kapasitas 250 butir dengan pembalikan manual. Bikinan saya sendiri ini. Nah, nanti telur yang akan saya masukkan ini sekitar 110 butir. Nah, kapasitas mesinnya 250. Telur yang akan nanti saya masukkan pertama ini sekitar cuma 110. Nah, begini kawan-kawan tutorialnya bagaimana cara memasukkan dan penanganan telur itik kita masukkan ke dalam mesin penetas dengan cara yang baik dan benar supaya persentase keberhasilan penetasan itu lebih tinggi. Mohon disimak kawan-kawan. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kayu seperti ini guys, kayu atau bilah penyangga seperti ini, karena kita tidak memasukkan telur full 250 butir. Ini saya menggunakan bilah bambu kawan-kawan. Panjangnya ini disamakan antara sisi depan sampai sisi belakang. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini fungsinya apa kawan-kawan? Ini berfungsi untuk telur itu tidak menggelinding kawan-kawan. Nah, karena raknya ini biasanya bergelombang nih. Nah, kalau kita masukkan tidak full, maka telur itu tidak bisa menggelinding. Nah, menggelinding kayak gini kawan-kawan. Nah, menggelinding kayak gini. Karena umur telur yang masih awal ini biasanya embrionya itu masih lemah kawan-kawan, atau uratnya itu mudah putus karena uratnya masih lemah. Nah, jadi kita sekat kayak gini, kita penyangga kayak gini supaya kita nantinya membaliknya mudah, telurnya tidak menggelinding ke sana kemari, jadi embrionya itu tetap utuh dan tetap bagus kawan-kawan. Nah, kita masukkan aja telurnya yang sudah ada ini sekitar 110 butir. Kita masukkan dulu kawan-kawan. Kita masukkan ini dengan perlahan kawan-kawan. Ini raknya punya saya ini bikinan sendiri, bisa digeser seperti ini kawan-kawan agar mempermudah untuk memasukkan dan membalik telurnya. Kita masukkan dulu. Nah kawan-kawan, sudah kita masukkan telurnya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Ini kan tidak full nih 250 butir. Kita masukkan kan hanya sebagian telur nih. Nah, makanya fungsi penyangga ini kita buat penyangga ini. Nah, bilah atau kayu supaya menahan telur tidak menggelinding ke kemana-mana pas kita balik. Nah, misalkan tidak ada penyangga, nah telur itu bisa menggelinding-gelinding kayak gini kawan-kawan. Nah, kayak pergerakannya itu kayak kasar lah, karena kalau usia telur itu masih muda, misalkan hanya beberapa minggu, itu kan uratnya itu masih kecil-kecil. Kalau kita ada pergerakan ekstrim, misalkan telur menggelinding, itu bisa mengakibatkan urat embrionya itu jadi putus. Nah, jadi rusak itu kan kawan telurnya. Makanya kita kasih kayu atau bilah penyangga seperti ini kawan-kawan. Nah, sementara kita mengumpulkan telur,
nantinya misalkan beberapa hari sudah cukup di sebelah sini, kita masukkan sebelah sini lagi kawan-kawan yang kosong ini. Nah ini yang kita masukkan dulu. Ini masih kurang pas kawan-kawan, jadi saya kasih kayak karet gini supaya menempel kuat. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah kalau dikasih penyangga seperti ini, akhirnya telur tidak akan menggelinding-gelinding, karena alasnya ini kan biasanya bergelombang nih kawan-kawan. Kalau kita menggunakan kawat ram yang kayak gini, nah biasanya bergelombang lalu telur itu menggelinding-gelinding. Dan fungsi lainnya juga ini akan mempermudah kawan-kawan untuk kita membalik telur. Nah misalkan kayak gini kawan-kawan, nah jadinya kita lebih mudah nih membalik-balik telurnya nih. Nah kawan-kawan, nah, kita masukkan dulu. Jadi intinya bagaimana kita mengaplikasikan, punya pintar-pintar kita lah dalam mengakali gimana caranya supaya perkembangan embrio di dalam telur itu di dalam waktu penetasan supaya bagus, baik dan benar. Waktu pembelikannya juga kita perhatikan, misalkan 3 kali sehari, 2 kali sehari, pagi atau sore. Kalau saya itu biasanya membalik di waktu pagi, siang, dan habis maghrib. Nah untuk suhu kawan-kawan, biasanya pada awal pertama saya memasukkan ini saya set di angka 38,5 derajat. Nah, lumayan agak tinggi karena biasanya di awal-awal ini kita harus push telur itu di suhu yang tinggi kawan-kawan. Nah kalau nanti sudah umur telur 1 minggu di dalam mesin tetas, baru kita turunkan suhu sekitaran 5 derajat, 0,5 derajat. Misalkan yang awalnya 38,5 derajat kita turunkan menjadi 38 derajat. Kemudian 2 minggu kemudian kita turunkan lagi jadi 37,5 derajat. Seterusnya 3 minggu berikutnya kita turunkan lagi menjadi 37 derajat. Karena apa kawan-kawan? Karena usia, kalau misalkan usia telur itu sudah tua, misalkan di atas 2 minggu, biasanya itu bukan suhu yang lampu yang kita berikan lagi, biasanya suhu telurnya itu sudah panas. Kalau suhu telur sudah panas ditambah suhu lampu juga panas, itu biasanya akan, nah kawan-kawan, biasanya kalaunya suhu yang terlalu tinggi ditambah usia telur sudah tua yang biasanya juga bersuhu tinggi, maka itu di akhir-akhir mau menetasnya itu biasanya cairan di dalam telur itu cepat mengering. Nah kalau cairan di dalam telur itu sudah kering di waktu yang belum seharusnya, kan biasanya kalau telur ini kan biasanya 28 hari. Nah kalau misalkan cairannya itu sudah kering di usia 23 hari atau 24 hari, nah maka DOD di dalam telurnya itu tidak bisa berputar-putar lagi kawan-kawan, lengket jadinya. Nah makanya itu biasanya terjadilah mati bungkus. Nah rusak embrionya, mati sebelum waktu yang seharusnya dia menetas, seperti itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau